Shalom adik-adik semua. Gimana nih kabar adik-adik semuanya? Luar biasa. Lah, kakak nggak kedengaran nih suara adik-adik. Sekali lagi dong. Bagaimana kabar adik-adik? Luar biasa. Yeay. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah gabungan hari ini, ada hal-hal yang harus adik-adik persiapkan. Yuk kita lihat sama-sama. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu Tuhan. Haleluya, ku nyanyi. Nah, itu dia adik-adik hal-hal yang harus adik-adik persiapkan. Dan untuk mengawali ibadah kita hari ini, kakak mau mengajak adik-adik untuk berdiri. Dan kita akan mengangkat satu pujian yang berjudul Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus siap gerak. Saya laskar Kristus siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus siap gerak. Saya laskar Kristus siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mengangkat puji-pujian dan sekarang kita akan berdoa. Yuk, gimana sikap doanya? Iya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu. Kami bisa bangun di pagi hari yang cerah ini untuk mengikuti ibadah online. Ya Tuhan, tolong sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik masih semangat? Masih dong, Kak. Kalau adik-adik masih semangat, kita akan angkat satu pujian lagi dengan judul Bila Iblis Menggodaku. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus.
Sekarang sudah tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan. Tapi sebelum itu, kita akan mengangkat satu pujian dengan lagu Setinggi-tingginya Langit. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Shalom adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mengumpulkan persembahan kami. Kiranya sebagian uang yang kami berikan ini dapat berguna dan berkenan bagi pelayanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita mau nyanyi satu pujian. Berikut pujiannya, musik. Kita akan menyanyi persembahan Tuhan punya. Persembahan Tuhan punya. Persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak berhak pakai dan menang. Persembahan hanya Tuhan yang punya. Persembahan persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak berhak pakai dan menang. Persembahan hanya Tuhan yang punya. Shalom adik-adik semua. Apa kabar kalian? Kaisar harap kabar kalian dan kita semua selalu sehat dan luar biasa. Wah, Kak Esther di sini sangat bangga loh sama kalian karena kalian selalu setia untuk mengikuti ibadah online seksi pelayanan anak dan remaja setiap hari Minggu. Tuhan Yesus pasti bangga sama kalian. Tetap tekun ya sayang ya beribadah kepada Tuhan. Dan Kak Esther juga terima kasih loh kepada orang tua yang selalu mendampingi dan mengingatkan anaknya untuk beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu.
Kalian orang tua yang luar biasa. Tidak lupa juga Kak Esther mengucapkan terima kasih buat liturgos kita pada ibadah gabungan minggu ini. Ada Kak Yola dan Kak Aya, juga dibantu oleh Kak Dea. Wah, walaupun kalian ini lagi kuliah, lagi sekolah ya, mempersiapkan segala sesuatu untuk pendidikan kalian, tetapi untuk tugas pelayanan kalian tidak pernah say no. Kalian selalu siap kapanpun, dimanapun, luar biasa. Jadi kebanggaan Tuhan dalam pelayananmu. Oke sayangku, di sini juga Kak Esther mewakili guru-guru sekolah minggu Gereja Gloria. Mudahan adik-adiknya masih ingat ya sama kakak-kakaknya ya. Kalau kangen bisa cek tuh di video kelas PAUD, di video kelas kecil, kelas tengah, kelas besar maupun remaja, supaya bisa diingat-ingat lagi. Oh iya, ini Kak, siapa namanya? Jangan sampai lupa ya sayang ya. Oke, di sini Kak Esther mau mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian yang berulang tahun dalam minggu ini. Cie, nambah 1 tahun nih usianya. Luar biasa ya sayang ya. Semuanya itu bukan karena kuat dan hebat kita ya. Semuanya itu karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Oleh karena itu, dengan bertambahnya usia kalian, kalian harus semakin dewasa dalam segala hal. Kalian bisa menjadi teladan baik bagi sesama. Oke, dan ingat, selalu andalkan Tuhan dalam hal apapun yang terjadi dalam kehidupan adik-adik semua. Happy birthday, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, di sini Kak Esther juga mau mengingatkan untuk kita semua supaya tetap disiplin yang namanya protokol kesehatan 5M. Adik-adik, sekarang kalau adik-adik menonton berita dimanapun itu di dunia maupun di Indonesia, khususnya di kota tercinta kita Palangkaraya, bahwa yang terkonfirmasi positif COVID-19 itu trennya itu selalu semakin naik. Artinya kita mesti waspada dan harus tetap menjaga diri, menerapkan protokol kesehatan. Pandemi COVID-19 masih ada di sekitar kita. Oleh karena itu, jika tidak penting betul adik-adik, alangkah baiknya adik-adik untuk stay, untuk tetap tinggal di rumah saja. Ya, kita jaga kesehatan diri kita supaya orang-orang di sekitar kita juga tetap terjaga kesehatannya. Salam sehat selalu ya sayang ya. Kita selalu dukung doa supaya pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Kita yakin dan percaya mujizat Tuhan masih bisa terjadi sampai saat ini, sampai detik ini. Mujizat Tuhan bisa terjadi apabila kita percaya. Kalau tidak salah, pasti benar dong. Kalian kan udah pada naik kelas nih. Atau juga ada yang baru masuk sekolah ya? Iya, berarti ada perubahan kelas dong. Ya enggak? Kayaknya iya deh. Kalau kalian sudah naik ke TK besar, artinya kalian sudah di kelas kecil dong. Iya enggak? Iya benar, karena pembagian kelasnya seperti ini. Dari yang belum sekolah sampai TK 0 kecil, dia masuk di grup PAUD. Kalau dia sudah di TK 0 besar sampai kelas 2 SD, dia masuk di kelas kecil. Kalau dia udah naik di kelas 3 dan kelas 4, kelas berapa? Dia masuk di sekolah minggu kelas tengah. Dan bagaimana untuk yang kelas besar Kak Esther? Iya, kalau untuk kelas besar itu ada 3 kelas sayangku karena di masa pandemi ini, yaitu kelas 5, kelas 6, dan kelas 1 SMP. Ya, atau kelas 7 ya sekarang ya. Itu masih di kelas besar ya sayangku ya. Dan buat kakak-kakak remaja yang sudah naik kelas 2 SMA, ya, sudah naik kelas 2 SMA, artinya kalian silakan bergabung di seksi pelayanan pemuda. Cie, sudah pemuda nih. Oke sayangku, jangan sampai lupa ya, kalau masih salah masuk kelas minggu ini tidak apa-apa. Tetapi nanti minggu depan kita bisa bergabung lagi di WA grup kelas yang baru. Silahkan laporan sama kakak-kakak sekolah minggunya. Tuhan Yesus berkati. Untuk informasi selanjutnya, di sini Kak Esther juga mewakili seksi pelayanan anak dan remaja mengucapkan selamat bertugas di tempat yang baru buat Pak Pendeta Yudi Komang sekeluarga, yaitu menjadi Ketua Majelis Jemaat GKE
Tangkiling. Dan selamat datang kepada Ketua Majelis Jemaat GKI Bukit Tunggal yang baru, Bapak Pendeta Ferdino. Kiranya dalam pelayanan kita dimanapun kita berada, kita senantiasa bisa menyenangkan hati Tuhan, dan kita bisa memberikan yang terbaik bagi umatnya. Salam kenal buat Bapak Pendeta Ferdino dari kami Seksi Pelayanan Anak Jemaat GKI Bukit Tunggal dan anak-anak sekolah minggu, yang mana saat ini masih belum bisa bertemu secara tatap muka. Tetapi di dalam iman kita yakin dan percaya kita sudah merasakan yang namanya kasih persaudaraan di dalam Tuhan Yesus. Selamat bertugas Bapak Pendeta. Oke adik-adik, itu dulu informasi yang bisa Kak Esther sampaikan kepada kalian semua untuk minggu ini. Apabila nanti ada informasi-informasi terbaru dari seksi pelayanan anak dan remaja, Kak Esther dan kakak-kakak guru sekolah minggu akan menginformasikan kepada kalian melalui chat grup di kelas masing-masing maupun melalui channel YouTube Glow Kids. Oke sayangku, sekarang persiapkan diri kalian, kita akan beribadah di kelas masing-masing. Kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kelas remaja. Selamat beribadah semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ku percayakan ada bagiku. Shalom adik-adik. Gimana nih kabar kalian hari ini? Kak Jen mau dengar. Wah, puji Tuhan, Kak Jen banyak dengar kabar kalian luar biasa. Nah adik-adik, kabar Kak Jen hari ini gak kalah luar biasa dengan kabar kalian. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat satu buah pujian. Musik. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Shalom, terima kasih Tuhan. Shalom, hidupku dimenangkan. Shalom, terima kasih Tuhan. Shalom, untuk keselamatan darimu. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Shalom, terima kasih Tuhan. Shalom, hidupku dibenarkan. Shalom, terima kasih Tuhan. Shalom, untuk keselamatan darimu. Sekarang tiba saatnya kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala kita. Mari kita bersatu di dalam doa.
Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ya Bapa, terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu yang masih bisa kami rasakan sampai pada saat ini, sehingga pada saat ini kami pun masih bisa melihat indahnya dunia dan menghirup udara yang segar. Ya Bapa, sekarang kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami anak-anak-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang tiba saatnya kita untuk membaca serta mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan kita pada kali ini akan dipimpin oleh teman kita, yaitu Osei. Silakan Osei. Shalom teman-teman, namaku Osei. Aku akan membacakan Mazmur 63 ayat 8. Sesungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Shalom. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Wah, semoga adik-adik sehat-sehat saja. Hari ini kakak akan bercerita tentang Ruth memungut gandum di ladang Boaz. Jadi kemarin kan kita sudah tahu nih cerita tentang Ruth dan Naomi. Nah sekarang cerita mereka yang sedang di Bethlehem. Kira-kira gimana ya ceritanya dan kenapa Ruth harus ke ladang? Yuk kita dengarkan video berikut ini. Ruth memungut gandum di ladang Boaz. Nah, jadi adik-adik, pada hari yang cerah sekali, warga kota Bethlehem beramai-ramai untuk pergi ke ladang mereka. Karena musim panen yang telah dinantikan sudah datang adik-adik. Jadi ada yang membawa pikulan, ada yang membawa sabit untuk motong gandumnya, ada yang membawa makanan untuk dimakan kalau lapar nanti, dan ada juga yang membawa minuman. Siapa tahu kan haus, jadi tinggal diminum gitu. Nah, adik-adik, dan mereka pergi ke sana untuk menuai gandum yang telah mereka tuai adik-adik. Jadi mereka pergi untuk mengambil gandum dengan sukacita. Mereka sangat senang adik-adik. Tapi ada yang gak ikut nih, yaitu Naomi dan Ruth. Kenapa Naomi dan Ruth tidak pergi ke sana dan bekerja untuk menuai gandum ya? Ternyata karena mereka baru datang di Bethlehem dan ladang Elimelek udah dijual, udah digadaikan. Jadi mereka nggak punya ladang gandum adik-adik, makanya mereka tidak pergi ke ladang gandum untuk bekerja dan menuai gandum. Nah sekarang gimana mereka makan ya? Kan gandum itu merupakan sumber pokok makanan mereka. Jadi kalau mereka mau buat roti atau masak, pasti mereka akan menggunakan gandum. Kalau nggak ada gandum, mereka pasti nggak makan adik-adik. Gimana ya caranya? Dan lagian kan waktu itu di zaman itu kan nggak ada supermarket kayak kita sekarang yang sudah ada Alfamart, Indomart, Hypermart, dan mart-mart yang lainnya lagi. Dan mereka gimana ya cari makanan? Nah adik-adik, tahu nggak? Ingat, Ruth adalah seseorang yang berasal dari luar Bethlehem. Atau istilahnya orang asing di Bethlehem adik-adik. Tapi tahu nggak? Dia sempat dengar nih dari warga-warga Bethlehem tentang kebiasaan orang-orang Israel waktu musim panen, yaitu orang-orang miskin dapat bekerja mengumpulkan gandum di ladang orang lain, dan gandum yang tersisa atau tertinggal boleh diambil oleh orang miskin atau orang yang tidak memiliki ladang. Nah, adik-adik, kepikiran nih si Ruth. Ruth berpikir untuk pergi memungut gandum supaya Naomi bisa membuat roti untuk mereka berdua. Jadi Ruth datang nih ke tempat ibunya, ibu mertuanya. Ruth pamit dengan ibu Naomi. Ibu, saya izin pergi ya untuk memungut gandum yang jatuh dari tangan penuai.
tentu akan ada orang yang membiarkan saya memungut gandum-gandum yang terjatuh. Dan jika saya mendapatkan gandum, ibu bisa membuat roti untuk kita berdua. Lalu adik-adik, Naomi pun mengizinkan Ruth untuk pergi ke ladang orang. Kata Naomi, baiklah anakku, pergilah. Lalu Ruth pergi. Nah, tapi ya kalau dipikir-pikir nih, Ruth ini adalah orang asing di Bethlehem ya. Dia baru datang lagi di Bethlehem. Dia juga nggak kenal-kenal sama orang-orang yang di sekitarnya. Dia nggak terlalu kenal sama orang-orang Bethlehem, adik-adik, karena baru sampai dan dia merupakan orang asing. Nggak pernah lagi ke Bethlehem, baru kali ini dia. Jadi dia nih bingung, adik-adik. Dia nggak tahu harus pergi ke ladang yang mana atau pergi ke ladang siapa. Tapi tenang adik-adik, Tuhan memimpin Ruth hingga Ruth sampai di ladang Boas. Boas ini masih termasuk sanak saudara dari Naomi. Boas juga merupakan orang yang baik hati terhadap semua orang. Setibanya di ladang, Ruth meminta izin kepada para hamba yang bekerja di situ, dan para hamba pun mengizinkan. Jadi ini hamba-hambanya, ini Ruth. Dan karena hamba-hambanya sudah mengizinkan Ruth untuk mengambil gandum, jadi Ruth mencari gandum yang terjatuh dari bekas-bekas hambanya yang memotong gandum yang tersisa. Dia ambil, dia cari pilah-pilah yang mana yang gandum. Dan sementara Ruth sedang mencari gandum, datanglah Boas untuk melihat hamba-hambanya yang sedang sibuk di ladang. Boas datang dan menyapa, Tuhan menyertaimu, dan hamba-hambanya juga menjawab, Tuhan memberkati Bapak. Lalu adik-adik, Ruth ini kan sedang asik nih, cari gandum gitu kan, jadi nggak sadar kita ada Boas datang. Terus Boas melihat seorang perempuan nih, yang selama ini belum pernah datang ke ladangnya. Lalu Boas bertanya kepada hambanya, siapakah perempuan yang memungut gandum itu? Hambanya pun menjawab, dia adalah perempuan dari negeri Moab yang datang bersama Naomi ke kota Bethlehem. Ia meminta izin agar diperbolehkan ikut di belakang para penyabit untuk memungut gandum yang tercecer. Dari pagi, dia terus bekerja tanpa henti. Lalu adik-adik, Boas pergi mendatangi Ruth dan berkata, di sini saja engkau mengumpulkan sisa-sisa gandum selama musim panen ini. Tidak usah pergi ke ladang yang lain. Hamba-hambaku pasti akan baik padamu. Ruth terkejut, lalu dia menundukkan kepalanya dan berkata, mengapa Tuhan begitu baik kepada saya? Sedangkan Tuhan belum mengenal saya. Ruth bingung adik-adik. Ruth tahu Boas, tapi belum pernah ketemu dengan Boas. Apalagi mikir kalau Boas itu tahu tentang dirinya. Jadi dia bingung, kenapa Boas ini begitu baik kepada Ruth? Padahal Boas ini kan belum kenal si Ruth ini. Jadi adik-adik, Boas menjawab kayak gini, ya, karena aku sudah banyak mendengar bagaimana kau begitu mengasihi Naomi sesudah suamimu meninggal. Kau juga meninggalkan ayah, ibumu, serta negeri asalmu untuk datang ke Bethlehem yang belum engkau kenal. Semoga Tuhan memberkati engkau, Ruth, dan kau sudah mencari perlindungan di bawah sayap Tuhan. Setelah itu adik-adik, pada siang harinya, Boas memanggil Ruth untuk makan bersama dengan hamba-hambanya. Boas sendiri yang memberi roti untuk Ruth. Setelah kenyang, Ruth menyimpan makanan yang tersisa untuk Naomi. Sebelum hamba-hambanya bekerja, Boas berkata seperti ini, biarlah Ruth setiap hari memungut gandum di ladang ini. Jangan ganggu dia. Tariklah juga sedikit dari onggokan jelai yang sudah jadi, supaya dipungut Ruth. Lalu adik-adik, Ruth memungut gandum di ladang Boas sampai sore hari. Dan sekarang hari sudah hampir malam. Ruth memukul batang-batang gandum untuk melepaskan biji-biji gandum dari batangnya. Sehingga biji-biji yang tadi memenuhi kantongnya Ruth.
Karena kantongnya sudah dipenuhi oleh gandum, Ruth pulang dengan senang hati. Dia sangat senang adik-adik. Lalu karena senangnya ini, ia menunjukkan kepada Naomi berapa banyak gandum yang telah dia pungut. Tidak lupa juga, Ruth mengeluarkan makanan yang tidak dihabiskan pada waktu makan siang tadi di ladang Boas. Naomi heran adik-adik. Lalu Naomi bertanya, Ruth, di mana kau mendapatkan semua ini? Di ladang siapa kau bekerja hari ini? Lalu Ruth bercerita adik-adik bagaimana Boas sangat baik kepadanya dan menyuruhnya untuk kembali ke ladang setiap hari sampai musim panen selesai adik-adik. Terus adik-adik, Naomi berkata seperti ini, nah, orang itu masih keluarga dekat kita, kata Naomi. Semoga Tuhan memberkati Boas yang begitu baik hati terhadap engkau. Terus kata Ruth, baik Bu, besok saya kembali ke ladang Boas. Ya anak, memang lebih baik kau bekerja di sana. Jangan pergi ke ladang orang lain supaya kau tetap mendapatkan perlindungan, kata Naomi adik-adik. Dan setelah itu, selama musim panen, Ruth tetap memungut batang-batang gandum di ladang Boas. Ruth dan Naomi tidak perlu khawatir lagi akan musim dingin, karena gandum mereka sudah cukup banyak. Nah adik-adik, sekian dari cerita kakak. Nanti cerita lanjutannya akan dilanjutkan minggu depan. Dadah, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Masih semangat? Masih semangat? Aduh, kajian banyak dengar, kalian kurang semangat nih. Nah, biar semangat dalam menjalani aktivitasnya pada hari ini, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu online kita, mari kita mengangkat satu buah pujian lagi. Tapi sebelum itu, kajian undang kalian untuk bangkit berdiri. Ayo diri. Udah? Kalau udah, berikut lagunya. Lepas-lepaskan tanganku, digeleng-geleng kepalaku, agar badan sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar badan sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepakkan tanganku, digeleng-geleng kepalaku, agar badan sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar badan sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Sebelum mengakhiri ibadah sekolah minggu online kita, mari kita bersatu di dalam doa kembali. Kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala kita. Mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Ya Bapa, tadi kami telah memuji nama-Mu, kami telah membaca dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Sekarang kami ingin mengakhiri ibadah sekolah minggu online kami. Kiranya Engkau menutup bungkus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami anak-anak-Mu berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan bilang, amin. Sebab Engkau layak disembah, Engkau layak Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku